Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang buka bersama saya di Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana mungkin kita ini hari ini hidup, tetapi yang kita hidupin adalah Kristus? Bukankah kita masih daging? Bukankah kita masih punya keinginan dan hawa nafsu? Apakah bisa kita menghidupin? Kita tidak akan bisa menghidupin Kristus yang ngontrol dan mengendalikan hidup kita sampai kita ini berserah penuh di hadapan Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Harusnya Kristus yang memimpin. Tapi kalau kita nih yang selama ini yang kita lakukan, segala sesuatu fokusnya untuk kita, aku, diriku dan saya, kepentingan kita sendiri, kemuliaan kita sendiri, artinya kita masih perlu dimatikan keinginan daging dan hawa nafsu kita. Harusnya yang kita kerjakan, yang kita lakukan untuk Tuhan. Contoh simpelnya aja begini, ketika kita ini ingin memberi dan kita foto dan akhirnya dipajang di media sosial, supaya apa? Oh, kita ini jadi orang yang murah hati ya. Nih, kita ini ingin nama kita dicatut, nama kita diposting, nama kita itu jadi terkenal karena kita melakukan segala sesuatu. Nah, harusnya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita loh. Harusnya untuk seperti melakukannya untuk Tuhan loh. Hanya bagi Dia, untuk dari Dia, bagi Dia, untuk Dia. Segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita tidak berhak mengambil untuk kemuliaan diri kita sendiri. Nah, banyak dari kita hari ini, kita ambil kemuliaan untuk diri kita sendiri. Kita hanya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Kita pelayanan apalagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita pelayanan untuk menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan orang lain, kita akan menjadi orang yang capek dan lelah. Kita akan lelah. Kita akan berusaha membuat orang lain suka dengan kita. Tapi yang harusnya kita kerjakan dan kita lakukan, kita melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita ini melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, kita akan menjadi orang yang benar-benar fokusnya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan buat diri sendiri. Ada orang yang melakukan segala sesuatu hanya untuk diakui orang lain, dipuji orang lain. Bahkan berdandan untuk dipuji orang lain, diakuin orang lain. Lebih parah lagi, bukannya berdandan untuk pasangan hidupnya, tapi berdandan untuk orang lain supaya dihormatin, diakuin. Itu yang lebih parah. Kalau sampai kita ini gatel, pingin dihormatin, pingin dihargain, pingin dipuji, pingin dapat pengakuan dari orang lain, berarti jiwamu belum sehat di hadapan Tuhan. Setelah kita lahir baru, yang baru adalah manusia rohmu. Jiwamu harus diperbarui dari hari ke hari untuk semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, cara memperbarui jiwa ini lewat kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, ya nggak usah dilakukan. Kalau kita masih dalam perbuatan daging, fokusnya pada diri sendiri, ya kita harus belajar mematikan semuanya itu dan memusatkan pada pusat kehendak Tuhan. Kalau hari ini kita melakukan segala sesuatu hanya untuk diri kita, untuk supaya dilihat orang, diakuin orang, dipuji orang, dihargain orang, dihormatin orang, artinya segala sesuatu yang kau fokuskan hanya untuk kepentinganmu sendiri. Bagaimana mungkin hidup yang kita hidupin hanya untuk Kristus? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang di dalam aku. Hidup kita ini hari ini harusnya menjadi milik Kristus sepenuhnya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Roh Kudus nyatakan lewat firman yang kita lakukan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupin sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita harus fokusnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita masih hari ini ya, masih seneng diakuin orang, dihormatin orang, pingin terlihat orang, terlihat baik, dipuji dan disanjung-sanjung orang. Artinya yang di dalam jiwa kita ini perlu diperbaharui. Keinginan kita perlu dimatikan, hawa nafsu kita perlu dimatikan. Kita taruh pada pusat kehendak Tuhan. Harusnya segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Jangan menjadi orang yang fokusnya pada diri sendiri. Kalau engkau fokus pada diri sendiri, engkau jadi orang yang angkuh loh. Sombong, gampang tersinggung, gampang marah, gampang emosian. Saya udah melakukan ini gak dihargain, akhirnya marah. Kita melakukan ini dan itu, orang lain gak hormatin, kita tersinggung dan marah. Bahkan orang gak sapa kita pun bisa marah. Orang gak noleh sama kita bisa marah. Karena apa? Kita pingin dihormatin. Semuanya harus fokus pada diri kita sendiri. Segala sesuatu yang kita kerjakan fokusnya pada diri sendiri. Ujungnya kita menjadi orang yang konyol, orang yang sensitif, orang yang gampang tersinggung dan gampang marah. Bagaimana mungkin kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita? Bagaimana mungkin kalau daging ini masih nonjol, daging ini masih menguasai? Bagaimana mungkin hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan? Kalau kita ini mati terhadap diri sendiri, baru Tuhan yang muncul, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkuasa. Nah, daging ini harus dimatikan. Daging ini harus disalibkan. Biar nurut pada pusat kehendak Tuhan. Baru Tuhan akan limpahi kekuatan dan kuasanya mengalir melalui hidup kita. Ketika kita ini belajar mematikan semuanya hawa nafsu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Keinginan daging kita yang nonjol dan menguasai. Dan jiwa kita yang mengontrol dan mengendalikan. Dan kita mesti jadi orang yang jauh dengan kasih karunia Tuhan. Kita harus belajar mematikannya, mempersembahkannya, mengarahkannya pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, ketika jiwa ini yang mengontrol dan mengendalikan, kita akan bisa menjadi orang Kristen yang ibadah ke gereja, tapi kita jadi kedagingan. Orang yang KTP-nya Kristen, tapi tindakan dan perbuatan kita persis seperti orang dunia. Kelakuan kita persis seperti orang dunia. Sikap kita persis seperti orang dunia. Orang lain gak bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Bapak Ibu, kalau tindakan kita, ucapan kita, sikap dan perbuatan kita itu persis seperti orang dunia, gak ada jauh beda loh. Bagaimana mungkin kemuliaan Tuhan memancar dalam kehidupan kita? Tuhan tuh mau pakai hidup kita untuk mencerminkan kemuliaannya, untuk memberitakan keagungan, kedahsyatannya, supaya orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan yang mengalir melalui hidup kita, yang manifestasi melalui kehidupan kita. Tapi diri kita dipenuhi dengan emosi, amarah, harga diri, keangkuhan, kesombongan, keakuan. Bagaimana mungkin orang bisa melihat kemuliaan Tuhan? Makanya itu banyak orang tersandung karena ngelihat orang Kristen yang kedagingan dan hawa nafsunya. Gak jauh beda dengan orang dunia. Harusnya setiap orang Kristen yang memancarkan kemuliaan Tuhan, setiap orang percaya yang memancarkan kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Oh, powerful sekali. Orang banyak diubahkan. Orang akan melihat kuasa Tuhan. Bahkan kau melihat suamimu atau istrimu yang hidupnya gak benar dalam Tuhan, tapi ngelihat kelakuan, sikap, dan perbuatan kita yang kita hidupin adalah kehendak Kristus, tujuan Kristus, karakter, sikap, dan perbuatan Yesus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Mereka bisa dijamah dan diubahkan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita harus belajar mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita, menaruh pada pusat kehendak Tuhan. Hanya orang yang berserah penuh dan bersandar penuh pada pusat kehendak Tuhan, orang itu akan bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau orang itu dagingnya yang menguasai, emosinya yang mengendalikan, bagaimana mungkin bisa dipimpin Roh Kudus? Dipimpin daging ya. Tidak heran orang-orang kayak begini ini menjadi batu sandungan. Dan orang kayak begini bisa sangat rohani kelihatannya, mulutnya rohani, postingannya rohani, tapi sebenarnya daging perbuatannya. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kelakuannya yang membuktikan, tidak mencerminkan kelakuan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, penyerahan kita di hadapan Tuhan itu dibutuhkan. Kita harus menyerah penuh, mati terhadap diri sendiri, biar Kristus yang mengerjakan segala sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan mau menguasai dan mengendalikan kita, sekalipun kita diberikan kehendak bebas, tapi kita memilih untuk dipimpin Tuhan, melakukan ketepatan ilahi. Semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kehidupan kita yang sejati adalah manusia roh kita. Setelah kita mengalami kelahiran baru, jiwa kita yang harus diperbarui hari demi hari, diperbarui terus, diubah terus. Pikiran, kemauan, dan kehendak kita diselaraskan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi perjalanan kekristenan itu bukan perjalanan berhenti di tempat, tapi perjalanan setiap hari
semakin beranjak ke arah Yesus Kristus Tuhan. Semuanya fokusnya kepada Tuhan dan menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ngerti ini, kekristenan kita akan bertumbuh di dalam Kristus. Kekristenan kita akan beranjak ke level yang lebih dalam lagi. Kita harus memiliki pengenalan yang akan Tuhan lebih dalam lagi. Semakin kita mengenal Tuhan lebih dalam, semakin kita diubahkan menjadi pusat, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau melakukan segala sesuatu, apapun itu, lakukanlah seperti melakukannya untuk Tuhan. Kita harus melakukannya untuk Tuhan. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan, apapun yang kita kerjakan. Sekarang yang jadi masalahnya, kalau kita melakukan segala sesuatu, tujuannya untuk apa dan untuk siapa. Kalau kita melakukannya untuk diri sendiri, semuanya untuk diri sendiri, kita akan menjadi orang yang egois sekali, keras kepala sendiri, maunya sendiri. Tapi kalau kita ini melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, kita akan menjadi orang yang tanggung jawab loh. Engkau jadi ibu rumah tangga, engkau jadi yang tanggung jawab, jadi suami-suami yang tanggung jawab, jadi anak-anak tanggung jawab, jadi karyawan-karyawan yang tanggung jawab, jadi bos juga bos yang memiliki tanggung jawab. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, kita akan lakukannya seperti melakukannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan kalau orang Kristen yang didapatin seperti ini, pasti dipromosi, pasti diberkatin, pasti menjadi kesayangan Tuhan, pasti akan disayangin oleh banyak orang. Kenapa? Hidupnya berubah, karakternya berubah, sikapnya berubah, kelakuannya berubah. Tapi kalau sebaliknya, orang akan muak dekat kita. Karena apa? Sikap kita, mulut kita jahat, ngomongnya menyakitkan, merendahkan, gak menghormatin orang lain, maunya sendiri, gampang tersinggung, gampang marah. Orang malas dekat dengan kita. Tanpa kita sadari, kita sudah menjadi batu sandungan buat orang lain. Sekarang coba kita cek masing-masing dalam diri kita sendiri nih. Karakter kita ini, yang mana yang harus diperbaiki, mana yang harus diubah, mana yang harus disalibkan. Kita harus kenalin diri kita sendiri seperti apa di hadapan Tuhan. Kalau kita mengenali diri kita sendiri di hadapan Tuhan, baru kita bisa mau berubah. Tapi kalau kita ini lupa dengan diri sendiri, kita coba ngenalin orang lain tapi lupa dengan diri sendiri, kita akan menjadi orang yang tukang menghakimi, tukang kritik, tukang merendahkan orang lain. Tapi kalau semakin hari kita mengenalin diri kita ini siapa di hadapan Tuhan, ternyata banyak hal yang perlu diubah, ternyata banyak hal yang perlu diserahkan kepada Tuhan, ternyata ada banyak hal yang perlu disalibkan. Tambah hari hidup kita semakin bijaksana, pasti dibawa dalam pusat kehendak Tuhan, otomatis diberkatin Tuhan. Loh, hari ini hidup kacau, berantakan, ngawur, jadi batu sandungan, pengen dipakai Tuhan, pengen diberkati, harus bercermin diri dahulu. Kita ini ya setiap hari harus bercermin pada diri kita sendiri, belajar merubah segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita taruh pada pusat kehendak Tuhan. Semakin hari perjalanan kita semakin diubahkan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Diubah dalam level iman yang berbeda. Kehidupan kita menjadi orang yang berbeda. Karakter kita itu semakin hari semakin diubahkan Tuhan. Orang Kristen bertahun-tahun karakternya buruk, suka merendahkan orang lain, mulutnya kotor, gampang tersinggung, gampang kepahitan. Bagaimana mungkin mencerminkan kemuliaan Tuhan? Bagaimana mungkin orang bisa berubah karena melihat kelakuan dan sikap kita? Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang praktek firman setiap hari. Makanya kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kenapa kok disebut Kristen? Karena melihat para pengikut Kristus ini menghidupin gaya hidup, kelakuan, sifat dan perbuatannya Yesus, makanya disebut Kristen. Hari ini Kristen dicap sebagai agama, nempel di KTP, tapi kelakuannya seperti orang dunia. Tidak heran orang itu jadi banyak tersandung. Nah, kita hari ini ngerti kebenaran harus berubah, ambil keputusan berubah total, sikap, perbuatan, tindakan, tingkah laku. Kita harus bercerminnya kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau melakukan segala sesuatu tidak sesuai kebenaran firman, nggak bisa dilakukan. Kita harus semakin hari semakin merubah hidup kita, menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Kita harus berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Baru orang akan melihat, oh benar ya, beda ya kamu ya. Ternyata kamu tuh jadi berkat. Pekerjaanmu tuh benar-benar berhasil dan sukses. Karena apa? Tanggung jawab. Kita melakukannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan
melakukan segala sesuatu pelayanannya untuk fokusnya pada diri sendiri. Apalagi yang jadi hamba Tuhan, kalau fokusnya pada diri sendiri, kita akan menjadi orang hamba Tuhan yang tamak, mementingkan kepentingannya. Ujung-ujungnya hanya mau uang, dihormatin dan dihargain. Kita ini hamba, kita adalah hamba. Hamba artinya mengabdi kepada Tuhan, Sang Tuhan. Siapa itu? Yesus Kristus Tuhan. Kita minta saja segala sesuatu yang kita kerjakan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan orang yang bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, kalau orang itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Tidak mungkin orang yang tanpa memiliki keintiman dengan Tuhan, hidupnya kedagingan, tapi bisa mendengar suara Tuhan. Itu pasti perbuatan daging. Banyak orang pengen kelihatan rohani, ingin dihormatin orang lain, tapi yang dilakukan daging. Ya pakai nama Tuhan juga, tapi ujungnya kan ketahuan, hasilnya seperti apa, buahnya seperti apa. Kalau hidup kita ingin menghasilkan buah kebenaran, buah yang mengubah orang banyak, dinikmatin banyak orang, kita harus belajar sepenuhnya bergantung sama Tuhan, menyerahkan kehendak kita dan kemauan kita kepada pusat kehendak Tuhan. Hidup yang aku hidupi hari ini bukan hidupku untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Ini loh, ini pikul salib sangkal diri ini. Coba sekarang, kalau engkau masih tersinggung, dagingmu masih nonjol, kamu hidupin buat dirimu sendiri, kamu sembah dirimu sendiri, kamu sembah ego dan hawa nafsumu, kamu gak nyembah Tuhan. Karena apa? Disinggung sedikit marah, gak terima, ngamuk-ngamuk, pingin balas dendam. Artinya dagingmu yang nonjol. Tapi kalau Kristus yang menguasai, Kristus yang kita hidupin, kita akan menjadi orang yang tenang. Orang bersalahkan, orang tuduh, orang caci maki, orang rendahkan, kita lihat saja. Kita serahkan kepada Tuhan, kita beri waktu Tuhan untuk mempromosi, meninggikan. Kekristenan kita ini kan terlihat dari karakternya. Karakternya seperti pengikut Kristus atau bukan. Jadi orang yang menyembah Kristus atau bukan. Karakter kita ini membuktikan kita ini sebenarnya siapa di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang munafik dan jahat. Orang yang kelihatannya rohani tapi perbuatan dan tindakan kita itu tidak jauh beda dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Atau benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mau melihat siapa aslinya dalam diri kita, ya lihat aja ketika dipersalahkan, dituduh, difitnah, dicaci maki, direndahkan. Siapa asli kita akan keluar lewat tindakan kita, lewat ucapan kita, lewat kata-kata kita. Kita menjadi orang yang menguasai diri, atau kita menjadi orang yang penuh dengan kedagingan dan emosi. Bapak Ibu, kalau kita menghidupin Kristus, real Kristus yang kita hidupin, kita akan belajar menaklukkan perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita pada pusat kehendak Tuhan loh. Ini tidak gampang, ini tidak mudah. Tapi ini akan membawa kita semakin hari semakin kenal kebenaran. Ini akan membawa kita semakin hari semakin berjalan dalam kekudusan dan kesucian. Ini akan membawa kita hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita akan melihat keajaiban dan kedahsyatan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Kalau kita ngikutin apa yang Tuhan mau, menjadi manifestasi, menjadi kepanjangan, menjadi representasi dari Yesus di muka bumi ini. Orang akan diberkati, orang akan dijamah Tuhan. Hidup kita akan diubahkan Tuhan. Hari ini ada beberapa orang yang masih mentok dengan masalah dan kejadian dan kelemahan yang ada. Ambil keputusan untuk berubah dan bertobat, datang kepada Tuhan. Semua kelemahan kita, semua kekurangan kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita taruh pada pusat kehendak Tuhan. Biar Kristus yang manifestasi lihat perbuatan, tindakan, ucapan, dan karakter kita. Amin. Hari ini kita meski banyak membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kita ini terkoneksi dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, pelan-pelan kita akan dibawa masuk dalam pusat kehendaknya, berjalan dalam semua rencananya. Kita akan menikmati semua kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Apapun yang kita lakukan hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya supaya Tuhan ditinggikan dan diagungkan, bukan pada diri sendiri. Pusatnya bukan diri sendiri lagi. Apapun yang kita kerjakan hari ini bukan berpusat pada diri sendiri, tapi berpusat pada pribadi Yesus, menyenangkan hatinya, memuliakan dan mengagungkan Dia, dan namanya semakin memberkati banyak orang melalui hidup kita. Jangan pernah melakukan segala sesuatu hanya sekedar untuk menyenangkan orang lain, untuk dihargai orang lain, untuk diakui orang lain, untuk dihormati orang lain.
Kalau kita ini melakukan aktivitas apapun juga ini, hanya untuk dilihat orang, dipuji orang, siapapun orangnya, kita akan melakukan segala cara dan ujungnya tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita lakukan segala sesuatu itu yang terbaik karena kita melakukannya untuk Tuhan, ujungnya hidup kita itu akan menikmatin kebahagiaan, menikmatin berkat Tuhan, menikmatin kemurahan Tuhan. Apapun juga loh, meski apapun itu yang kita kerjakan, termasuk pelayanan, termasuk memberi, termasuk melayani orang lain, melakukan aktivitas pekerjaan atau apapun juga, kita harus lakukannya untuk Tuhan. Jangan coba-coba melakukan untuk menyenangkan orang lain. Kita coba lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pasti Tuhan disenangkan dan Tuhan pasti akan pakai kita, dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Banyak orang ingin melakukan segala sesuatu karena ada maunya. Ingin dekat seseorang pun karena ada maunya. Bahkan ingin ketemu orang karena ada maunya. Karena apa? Hatinya tidak murni. Tapi kalau kita ini memiliki kemurnian hati yang benar-benar murni di hadapan Tuhan ya, kita harus memiliki kemurnian itu. Dan saya berdoa Bapak Ibu akan memiliki kemurnian hati yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu pelayanan, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi ibu rumah tangga, jadi sopir, jadi asisten rumah tangga, jadi pegawai atau jadi bos, pasti melakukannya dengan kesungguhan hati, melakukannya sesuai standar kerajaan Allah. Yang dilakukan ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Standarnya itu berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Kalau yang kita lakukan standarnya seperti itu, dijamin hidup kita itu akan menjadikan buah, memiliki buah, dan buah kita akan dinikmatin banyak orang. Orang akan terinspirasi, orang akan benar-benar diubahkan hidupnya melalui kehidupan kita. Sebenarnya bukan kita yang mengubahkan, tetapi Roh Kudus yang bekerja melalui kehidupan kita. Jangan kalau memberi itu pingin difoto, divideokan, akhirnya ditaruh di media sosial. Karena apa? Pingin ditaruh media, pingin dikenal orang baik, pingin dikenal orang murah hati, pingin dikenal orang yang generous, banyak berkat dan memberi orang lain. Tidak perlu. Kalau kita memberi, jangan sampai orang lain tahu kalau perlu. Bahkan nggak perlu ditaruh di media sosial, biar Tuhan saja yang ngerti. Kalau masalah memberi ya, kalau Bapak Ibu kesaksian baru ditaruh media sosial, supaya apa? Memberkati. Tapi kalau memberi dengan tujuan ditaruh di media sosial dan pun ingin dilihat orang itu, wah dia baik ya, wah dia itu murah hati ya, sebenarnya kita udah mendapat upah dari orang lain. Di hadapan Tuhan kita akan mendapat upah. Tapi kalau Bapak Ibu memberikan kesaksian, kehidupan, menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup Bapak Ibu akan benar-benar dipulihkan Tuhan. Bagiku, hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Kalau mati hari ini ya ketemu Tuhan. Tapi kalau Tuhan nggak panggil kita, Tuhan percayakan hidup kita umur yang panjang, artinya hidup kita harus memberikan buah, menghasilkan buah. Hidup kita harus memberi dampak pada orang lain. Hidup kita harus menjadi bejana yang dipakai Tuhan. Ketika kita mempersiapkan bejana-bejana yang banyak, Tuhan akan limpahkan berkatnya yang melimpah. Ingat Bapak Ibu, ketika janda itu punya hutang dan ketemu Nabi Tuhan, disuruh mempersiapkan bejana-bejana sampai pinjam ke tetangga kanan kirinya, dan berkatnya akan melimpah sampai bejana itu habis penuh, baru mujizatnya itu berhenti. Semakin kita menyiapkan bejana kita dengan baik, hidup kita itu dengan baik, menyiapkan wadah yang besar untuk kemuliaan Tuhan, ujungnya Tuhan akan pakai kita dalam skala yang lebih besar lagi, pengaruh yang lebih besar lagi. Hari ini jangan berhenti dengan apa yang kamu mau lakukan saja. Hidupmu sebenarnya bukan hidupmu lagi. Hidup kita ini setelah kita lahir baru bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Kristus sepenuhnya, milik Yesus sepenuhnya. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita benar-benar inginkan, pikirkan itu harus seperti yang Tuhan mau. Karena kita menjadi representasi, manifestasi dari pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi apa yang kita kerjakan, itu kita kerjakan dengan tanggung jawab, dengan kesungguhan hati, dan ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita kerjakan itu sepenuh hati, untuk seperti mengerjakannya untuk Tuhan, apa saja yang kita kerjakan pasti akan menjadi berkat, memiliki dampak. Jangan
melakukan segala sesuatu karena ingin dihormatin orang lain, ingin dapat pengakuan. Orang yang haus pengakuan pada orang lain, dia akan coba menyenangkan orang dengan berbagai cara. Bahkan dia akan berdandan untuk menyenangkan orang lain. Tapi kalau kita ini melakukan segala sesuatu dengan tulus, kita akan melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak istri, banyak suami berdandan bukan untuk pasangannya, dia berdandan untuk orang lain, dapat pujian. Padahal kalau kita ini sudah menikah, harusnya kita berdandan, kita itu untuk pasangan hidup kita yang pertama dulu, supaya pasangan kita itu disenangkan dengan apa yang kita kerjakan. Jangan berdandan untuk istri orang lain, jangan berdandan untuk suami orang lain. Itu namanya ngawur, tidak hidup dalam kekudusan. Kita berdandan pertama kali kalau kita berdandan untuk Tuhan dan untuk menyenangkan pasangan hidup kita. Tentunya kalau kita berdandan rapi, ketika kita mau ketemu orang, meeting dengan orang, ya harus rapi supaya orang itu melihat kita sebagai representasi anak-anak Tuhan tuh ya memiliki penampilan yang rapi, nggak sembrono, nggak sembarangan, nggak amburadul, nggak bau apek dan lain sebagainya. Kita mesti jaga diri dengan baik secara fisik. Terutama jiwa kita juga harus dipulihkan, benar-benar dipulihkan. Jangan haus pujian, haus penghormatan pada orang lain. Kalau jiwa kita ini haus penghormatan dan pujian kepada orang lain, artinya jiwamu perlu dipulihkan. Jiwa kita ini harus dipulihkan hari demi hari. Memang roh kita sudah dipulihkan ketika mengalami kelahiran baru, tapi jiwa kita kan belum dipulihkan. Kita harus disempurnakan. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau itu harus disempurnakan sepenuhnya, sampai kita benar-benar didapatin menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita selama masih dipercayakan umur panjang, sehat, tidak kekurangan satu apapun, hidup kita harusnya menghasilkan buah. Dan buah itu harus benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang lain. Hari ini coba cek saja orang-orang dekatmu, anakmu, suamimu, istrimu, tetanggamu kanan kiri yang biasa hidup dengan kamu. Bisa merasa diberkati nggak dengan hidupmu? Merasa diinspirasi karena kita menghidupi nilai kerajaan Allah apa tidak? Atau malah hidup kita menjadi batu sandungan? Kalau hari ini kita masih didapatin menjadi batu sandungan untuk orang lain, artinya kita perlu bertobat, kita perlu berubah. Masih ada kesempatan. Selama Tuhan masih berikan napas hidup sama engkau hari ini, artinya Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri dengan baik. Kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terutama bagi hamba Tuhan, terutama saya sendiri, harus menjaga kemurnian hati kita. Bagi hamba Tuhan harus menjaga kemurnian hati. Jangan sampai melakukan segala sesuatu karena ingin dilihat jemaat, ingin dapat upah dari orang lain. Jangan. Atau karena ada motivasi yang lain. Jangan. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang berada di garis depan, kita harus melakukan dengan kemurnian hati, supaya hidup kita ini benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau hamba Tuhannya saja didapatin menjadi hamba Tuhan yang mata duitan, tidak memiliki kemurnian hati, ya otomatis yang ditransferkan kepada jemaat, yang diimpartasikan kepada jemaat adalah hal yang jelek, hal yang buruk. Nah, saya berdoa terutama pada hamba Tuhan, semuanya dikuatkan, diteguhkan, semakin kuat, semakin murni di hadapan Tuhan, semakin dipakai Tuhan luar biasa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan saya berdoa untuk para jemaat Tuhan semakin dikuatkan, diteguhkan, hidup dalam kebenaran, kesucian, dan kemurnian hati, dan menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dengarin baik-baik. Setelah kita lahir baru, kita tidak hanya memikirkan keselamatan untuk diri kita sendiri. Kita kalau lahir baru hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, pikiran kita dimurnikan terus setiap hari, pasti kita akan diselamatkan Tuhan. Tapi kalau kita mengundurkan diri dari keselamatan kita akan hilang. Kita tidak akan diselamatkan kembali. Memang setelah lahir baru roh kita diperbaharui menjadi tempat tinggalnya Tuhan, kudus suci seperti Tuhan. Tetapi jiwa kita yang harus diperbaharui setiap hari, dipulihkan setiap hari, diisi firman setiap hari, supaya kita tidak dipimpin oleh jiwa kita dan tidak hidup dalam dosa. Supaya apa? Kita mengalami kemenangan setiap hari. Dan tidak berhenti sampai situ. Kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Kita menjadi inspirasi buat orang lain. Hidup kita bisa mengubahkan orang lain karena kita menghidupi nilai kerajaan Allah. Dan itu harus. Hidup kita harus memberi berkat, memberi dampak. Sebelum memberi dampak dan menjadi berkat buat orang lain, hidup kita harus berubah dahulu. Kita sendiri yang mengambil keputusan untuk berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jiwa kita harus pulih. Kalau jiwa kita nggak pulih, kita akan terus
cari penghormatan dari orang lain, pengakuan dari orang lain, pujian dari orang lain. Dan kita ujungnya tidak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau yang kita kejar adalah pujian dan pengharapan dan penghormatan dari manusia. Yang harusnya kita pusatkan adalah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginin, apa yang Tuhan kehendaki. Ketika apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginin seperti yang Tuhan mau, ujungnya hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Jaga kemurnian hatimu. Jangan mengejar dipuji orang lain, mengejar penghormatan dari orang lain. Kejar kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kepercayaan Tuhan. Ujungnya hidup kita akan menjadi dampak buat kemuliaan nama Tuhan. Perbesar kapasitasmu terus di hadapan Tuhan. Perbesar pola pikirmu, cara pandangmu, hikmat, pengertian, pengetahuanmu. Ketika Tuhan dapatin, kita bisa mengembangkan diri dengan baik. Tuhan akan perbesar kapasitas kita. Tuhan akan perbesar pengaruh kita. Tuhan akan perbesar urapan kita dan hikmat kita. Kita akan menjadi dampak dalam skala yang lebih besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu terus diproteksi, dijagain, dilindungi, dan Tuhan terus bawa dalam pusat kehendaknya yang ajaib dan dahsyat. Hari demi hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Karena nama Tuhan disebut di atas hidupmu, dan hidup akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Besok kita lanjutkan lagi dan God bless you.